ketika perintah itu turun, maka perintah itu serempak sama. Makanya masing-masing pelaku amanah ini diperintahkan sama, seolah-olah tertuju kepada diri kita yang dituju. Padahal diri kita di sini adalah satu kesatuan utuh. Bahwa Satrio Bhinneka Ratu Adil ini tidak bisa kerja sendiri, dia harus mengikuti hukum manusia ini, yaitu harus bermasyarakat, harus berkelompok, karena ini adalah mempunyai saudara-saudara. Maka saya bilang di sini, siapa yang mempunyai frekuensi sama, ini adalah saudara dalam satu perjuangan, saudara dalam satu amanah, saudara dalam satu gerakan Satrio Bhinneka Ratu Adil. Ketika kita merasa menjadi orang yang ditunjuk oleh Sang Pencipta untuk melaksanakan seluruh amanah itu tadi, tapi kita masih mempunyai pikiran untuk menunggu, itu berarti masih ada sesuatu yang harus dikaji ulang lagi tentang kebenaran diri kita. Setelah sekian banyak kita sampaikan tentang perjalanan spiritual, tentang puasa, tentang ini dan itu yang berkaitan dengan masalah spiritual itu, kita akan menghubungkan dengan apa yang sering kami bahas. Nah, ada yang menanyakan, kenapa selalu membahas Satrio Bhinneka Ratu Adil, Satrio Bhinneka Ratu Adil? Memang tahu, memang ngerti, atau memang sudah ketemu? Nah, setelah kita bahas semuanya itulah, mudah-mudahan akan sedikit merubah pola pikir bahwa kami menyampaikan ini adalah untuk pembelajaran, untuk edukasi, supaya kita sama-sama bisa belajar, supaya hidup ini bisa lebih terarah ke arah kebenaran yang sesungguhnya baik untuk kita semua. Kalau kita menyampaikan segala sesuatu seperti yang sudah kami sampaikan, bahwa kami bukan mau menipu, bukan kami mau membodohi, bukan sekedar bikin konten yang tanpa dasar, tapi apa yang kami sampaikan ini adalah apa yang benar-benar secara lahir dan batin kami yakini sebagai kebenaran dari Tuhan itu sendiri. Makanya kami sampaikan bagaimana kami bisa menyambungkan dengan program sebenarnya yang dilaksanakan oleh Ratu Adil Satrio Bhinneka. Karena bagi siapa yang menjalani atau mendalami dunia spiritual ini, apa yang kami sampaikan ini bukanlah hal yang baru, bukanlah hal yang ibaratnya itu mengada-ngada, tapi itulah yang memang sedang terjadi saat ini. Bukan berarti kami mengaku sebagai Satrio Bhinneka Ratu Adil. Banyak yang bertanya, kalau memang tidak mengaku sebagai Satrio Bhinneka Ratu Adil, kenapa bisa mengatakan tahu program-programnya? Karena kalau memang saudara-saudara itu semua mendengarkan dari setiap ucapan-ucapan, setiap konten-konten yang kami bikin, bagaimana kami mendapatkan informasi tersebut, bahwa memang apa yang dijalani oleh Satrio Bhinneka Ratu Adil ini sudah tertulis di dalam kitab yang nyata, yaitu kitab alam semesta ini, dari dunia batinnya, dari dunia kegaiban. Bagi siapapun yang mau mengarah ke sana atau mendalami dunia sana, informasi itu bisa diakses, bisa didapatkan oleh orang-orang yang benar-benar ingin mencari kebenaran itu sendiri. Karena disangkal ataupun diyakini bahwa di dalam diri manusia ini bukanlah semata-mata akal dan pikir, tetapi di dalam tubuh manusia ini, percaya atau tidak percaya, itu adalah kegaiban, ruh, sukma, dan lain sebagainya itu gaib.
Dan itulah sumber kehidupan yang utama manusia itu tidak bisa lepas dari yang namanya gaib. Karena yang namanya ruh, jiwa, dan kegaiban-kegaiban itu gaib. Dari masing-masing apa yang ada di dalam diri kita itu, kalau memang kita dengan ridhonya Tuhan mau dan mampu untuk bisa mengakses ke sana, kita akan bisa menemukan itu semua. Karena yang bisa berhubungan dengan gaib hanyalah gaib. Kalau kita memakai mata kita, mau memakai pikiran kita, ya kita tidak mungkin bisa menemukan itu semua. Karena mata, telinga, dan rasa secara lahiriah ini hanya bisa mengakses segala sesuatu yang sifatnya lahiriah. Sedangkan hanya orang-orang yang benar-benar mau mencari jati diri atau melihat ke dalam dirinya lah yang ibaratnya itu sedikit banyak akan bisa mengakses ke dunia batin tersebut. Dan ini pun dari segi agama pun tidak menolak dan tidak melarang. Namun memang tidak semua bisa melakukan itu semua, hanya orang-orang khusus. Dan orang-orang khusus itu bukan sekedar mengkhususkan diri atau memang kehendak keinginan untuk itu. Itu semua adalah panggilan jiwa. Maka itulah sering ada orang menyinggung masalah titis, manitis, dan lain sebagainya. Titis itu adalah ibaratnya itu, kalau bahasa Indonesia kan jitu. Ketika titis jitu bisa mengarah ke suatu titik. Disitulah makanya kenapa kami sampaikan tentang perjalanan spiritual, tentang gaib-gaib itu dalam rangka mengedukasi kepada saudaraku semuanya yang selama ini rata-rata orang mengingkari tentang dunia gaib, cukup diimanin, tapi tidak ada yang mau menjalanin. Karena ketika kita sudah memikirkan tentang rasa, ketika kita yang sering kita sebut dengan puasa apa itu semua adalah mengarah kepada kegaiban. Tidak ada satupun puasa ataupun ritual-ritual yang lain yang tidak mengarah ke kegaiban. Hanya orang-orang biasa sajalah, hanya orang-orang yang tidak mau pusinglah, yang ibaratnya itu tidak mau dibawa-bawa ke sana. Karena mau tidak mau sebenarnya manusia tidak bisa terhindar dari yang namanya gaib. Karena memang di dalam tubuh manusia itu 99% itu unsurnya kegaiban. Karena yang bisa memberikan kita berpikir, kita bisa bergerak, itu adalah gaib. Itu adalah ruh, itu adalah jiwa, itu adalah sukma. Nah, makanya disinilah kami sampaikan bahwa memang tidak semua, cuma sebagian kecil saja yang bisa menerima pembahasan-pembahasan masalah tentang dunia batin, dunia gaib. Namun kalau kita mau berpikir ulang lagi, mau melihat dengan jernih, dengan hati nurani, maupun dengan pemikiran yang tidak diikuti dengan hawa nafsu, keinginan duniawi, kita bisa lihat contoh-contoh segala rasul dan utusan, baik itu utusan yang tingkatannya tinggi dahulu-dahulunya ataupun masa-masa sekarang ini, mereka tidak pernah bisa lepas yang namanya dengan dunia spiritual. Umpamanya Nabi Muhammad sendiri dari kecilnya itu sudah dijaga oleh Sang Pencipta ini. Ketika baru dalam rangka bocah mengangon pada usia sekitar 7-8 tahun, dada sudah dibelah, dibersihkan hatinya, dan itu dijaga terus sampai berkali-kali dibersihkan hati tersebut. Sampai sebelum menerima wahyu itu pun Nabi itu juga berpuasa. Cuman karena dulu di Arab tidak bisa kita katakan bertapa, tapi kalau dalam istilah Jawa itu bertapa di dalam gua Hira. Tapi kan kebanyakan orang tidak terima kalau dibilang tapa, tapi itulah kenyataannya.
Maka dunia spiritual ini tidak bisa lepas dari yang namanya puasa. Dan kebenaran tidak pernah bisa lepas dari dunia spiritual, dunia iman, dunia keimanan. Karena kalau dunia keimanan ibaratnya menjauhkan diri dari dunia gaib, dari dunia kebatinan, itu hanya akan memberatkan satu sisi, yaitu pikiran manusia itu yang menjadikan tolak ukur. Kalau pikiran menjadi tolak ukur, dia tidak akan pernah lepas dari namanya hukum kapital, hukum hitung-hitungan 1 tambah 1 2. Padahal kita tahu semua bahwa hitung-hitungan itu tidak cuma sekedar matematika, fisika, kimia, dan lain sebagainya. Nah, kalau manusia itu tidak mengawali segala sesuatu dengan mengolah rasa, mengolah batin, mengolah hati, ya pasti tentu saja rata-rata pasti akan menimbulkan kerusakan, ya, kerusakan bermasyarakat, kerusakan berbudaya, kerusakan beragama. Makanya tidak heran kita saksikan sekarang ini antar orang-orang yang mempunyai keahlian luar biasa, yang hafal kitab-kitab suci, yang hafal sunnah-sunnah, yang hafal ilmu-ilmu orang-orang terdahulu, tidak memberikan keberkahan, melainkan hanya kelompok kecil tertentu, dan itu menjadikan bahan perdebatan, bahan kehancuran, menjadi teroris dan lain sebagainya. Itu bukan orang-orang yang tidak mengerti agama, karena pada prinsip hakikat aslinya agama itu hanyalah sekian persen untuk menuju kebenaran itu sendiri. Tapi kebenaran mutlak itu bukan semata-mata karena pikiran, karena kecerdasan pikiran, karena agama, atau karena meditasi, atau karena tapa. Bukan, karena segala sesuatu memang berawal dari hati. Kalau hatinya sudah busuk, mau saktinya kayak apa, mau pengetahuan agamanya setinggi apa, ya cuma kehancuran. Tapi kalau sudah dimulai dari hati yang baik, dengan niat yang baik, karena ingin mendekat dan memakmurkan alam semesta karena sang pencipta, insya Allah walaupun dia tidak mempunyai pengetahuan yang tinggi, dia tidak akan pernah berbuat kehancuran. Nah, dari apa yang kami sampaikan itu tadilah yang menjadi dasar landasan kami, apa yang kami sampaikan tentang perjalanan Syatrul Mi'raj ini, yang kami yakini itu adalah hak, itu adalah benar. Karena setiap zaman, setiap kaum itu menghadapi masalahnya masing-masing. Nah, pada akhir zaman ini yang dihadapi permasalahannya adalah berbeda dengan kaum-kaum yang terdahulu. Makanya tidak salah kalau dikatakan tidak ada lagi nabi di akhir zaman setelah Rasulullah. Tidak salah, karena yang namanya nabi, utusan itu adalah membawa ajaran baru. Namun di sini adalah utusan akhir zaman ini digambarkan kalau dalam kitab itu adalah hamba yang soleh, atau turunnya nabi ini, nabi itu di akhir zaman, bukan untuk membawa ajaran baru, tapi membawa peradaban baru yang mengulangi peradaban awal untuk digunakan di peradaban akhir. Karena pada prinsipnya apapun yang terjadi di alam semesta ini tidak ada hal yang baru, semuanya sudah ada semenjak awal alam diciptakan. Nah, sebagaimana zaman Rasulullah diturunkan Al-Quran yang bertahap itu bukan langsung dari Tuhan, karena memang Tuhan sendiri sudah menciptakan Al-Quran itu sebelum diturunkan. Makanya ketika malaikat Jibril membawa bertahap itu hanyalah sesuai dengan kebutuhan saat itu. Makanya ada istilah asbabul nuzul, ada sebab musabab turunnya wahyu. Tapi wahyu itu sudah ada di langit, menggantung di Lauhul Mahfuz. Nah, makanya ketika pertama kali diturunkan
ayat tersebut yang diturunkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Nah, suruh membaca. Padahal kita tahu semua bahwa Nabi itu tidak bisa membaca dan menulis. Nah, karena pada prinsipnya memang disuruh membaca karena memang sudah ada di alam semesta ini kitab tersebut, yaitu di langit. Namun karena memang Rasulullah tidak mempunyai kapasitas untuk mengakses langsung, itulah tugas malaikat Jibril untuk menyampaikan ayat demi ayat. Nah, sama halnya apa yang terjadi di akhir zaman ini, tidak ada ajaran baru, karena memang permasalahan yang terjadi sekarang ini bukan karena agama dilarang atau tidak ada ajaran atau ajaran diselewengkan, tapi karena memang bermula dari hati manusia di akhir zaman ini yang kembali ke zaman Nabi Musa. Bagaimana ketika zaman Nabi Musa? Kurang apa lagi? Tuhan langsung yang menemui, Tuhan langsung yang menulis kitab, tapi mereka masih terus mengelak dan mengelak, masih menyebarkan keangkaran murkaan. Sama halnya akhir zaman ini. Nah, sekarang ini bukan karena tidak ada agama atau kitab suci sudah menghilang atau sudah berubah, bukan. Karena permasalahan sekarang ini adalah hati manusia itu sendiri yang sudah bergeser sangat jauh dari kodrat irodat menjadi khalifah, tapi karena tipu daya iblis sehingga merasa benar sendiri dengan apa yang mereka pegang. Walaupun sama-sama yang dipegang itu kitab suci, makanya sesama kitab suci diadu. Karena memang Rasul sendiri mengatakan bahwa pada akhir zaman nanti katakan Islam itu pecah jadi 73 golongan, yang benar hanyalah satu golongan, kan gitu. Nah, setelah kita mengetahui itu semuanya, kembali ke pokok inti apa yang kami sampaikan tentang perjalanan satu demi satu adil ini bukan bermaksud untuk menipu atau ibaratnya itu untuk mencari kepentingan pribadi, karena kalau kepentingan pribadi apa yang saya ambil dari sini? Nah, karena apa yang kami sampaikan itu mudah-mudahan menjadi tolak ukur kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia untuk memakmurkan bumi ini benar-benar bisa tercipta. Makanya itulah sampai kami ingatkan, kenapa dari apapun yang terjadi di alam semesta ini, kapanpun itu yang dimana kita hadapi zaman tersebut, itu adalah tanda-tanda dari Tuhan kita supaya kita itu bisa hidup lebih baik. Ketika tanda-tanda Tuhan mengatakan ditutupnya seluruh tempat ibadah, ditutupnya seluruh sekolahan-sekolahan, fasilitas-fasilitas umum, kita diperintahkan ibaratnya jangan bertemu secara langsung dengan saudara-saudara kita, jangan berkerumun, jaga jarak, ini dan itu adalah sinyal-sinyal dari Tuhan, sinyal-sinyal dari alam supaya kita melakukan peradaban baru yang akan mengawali kehidupan baru yang akan membawa dunia ini ke arah dunia baru. Karena kalau itu tidak sampai atau tidak kita laksanakan, maka kehancuran total akan terjadi. Nah, makanya bagi siapapun yang mau berpikir, siapapun yang mau memperhatikan dari gejala-gejala yang ditunjukkan oleh Sang Maha Pencipta di alam semesta ini, nah disitulah dia akan menemukan titik temu dengan apa-apa yang kami sampaikan. Bahwa yang kami sampaikan bukan mengada-ada atau bermaksud membuat kegaduhan, kesesatan. Nah, di akhir zaman ini bukan semata-mata kekuatan kita yang bekerja. Ketika Satya Ratu Adil secara lahiriah dia gerak,
secara batinnya dia itu dikasih kekuasaan oleh Tuhan untuk bisa mengomando pasukan-pasukan langit, pasukan-pasukan gaib, sebagaimana dalam sejarah yang telah diberikan kepada Nabiullah Sulaiman. Nah, ini semua dilakukan dalam rangka untuk menciptakan tatanan baru kehidupan. Makanya apapun yang kami sampaikan ini, mudah-mudahan bisa mengurangi akibat daripada renovasi total yang sering saya dengar, yang sering saya ucapkan. Jagalah lidah kita, jagalah pergaulan kita, jagalah pikiran kita. Sekarang ini jangan sampai kita memperbesar perbedaan apapun itu. Tapi intisari apapun yang kita lakukan adalah dalam rangka pemersatuan, dalam rangka pembangunan, dalam rangka kemakmuran satu untuk semua, semua untuk satu. Karena begitu gelaran alam ini sudah disampaikan, disitulah pemetaan-pemetaan akan terjadi. Karena geraknya secara lahiriah sang kesatria pilihan Tuhan ini akan diikuti gerakan dari pasukan langit, pasukan gaib yang akan menyertai. Pasukan gaib bekerja secara kegaiban, sedangkan sang kesatria ini bekerja secara lahiriah, harus menyampaikan dan menyampaikan dan menyampaikan. Nah, apa yang perlu disampaikan sebenarnya bagi para pelaku-pelaku amanah perjalanan ini itu sudah dimusyawarahkan, sudah diketahui semua dan bisa diakses bagi pelaku-pelaku spiritual yang memang mempunyai satu arus, satu jalur, satu frekuensi. Karena memang dunia kegaiban itu tidak hanya satu frekuensi, banyak sekali. Makanya yang bisa menentukan dia itu satu frekuensi atau tidak itu hanyalah dari kembali kepada niat tadi. Niat kita itu ingin menyambut kedatangan sang kesatria tersebut atau memang sebaliknya. Dan ingat, kita harus sangat berhati-hati di dalam mensikapi namanya dunia batin, dunia gaib. Karena banyak sekali orang yang terbelokkan atau terpincang kalau dia tidak eling waspada, setiti nastiti ngadahi tidak benar-benar ditanamkan di dalam lahir dan batin. Makanya kunci pokok untuk mengikuti perjalanan ini adalah eling waspada, setiti nastiti ngadahi. Jangan sampai kita menganggap diri kita yang paling benar, diri kita yang paling mendapat petunjuk, diri kita yang paling mendapat berita. Yang perlu kami sampaikan lagi bahwa di dalam dunia kegaiban, dunia batin, sebenarnya kita semua itu terikat menjadi satu terah, satu darah, satu jiwa. Karena yang namanya ruh itu berpusat pada satu titik, yaitu dari Tuhan. Nah, ketika berakar dari sumber yang sama, cuman ketika dibelah-belah menempati banyak sekali raga-raga. Ketika perintah itu turun, maka perintah itu serempak sama. Makanya masing-masing pelaku amanah ini diperintahkan sama, seolah-olah tertuju kepada diri kita yang dituju. Padahal diri kita di sini adalah satu kesatuan utuh. Bahwa Satrio Bhinneka Platu Adini tidak bisa kerja sendiri, dia harus mengikuti hukum manusia ini, yaitu harus bermasyarakat, harus berkelompok, karena ini adalah mempunyai saudara-saudara. Maka saya bilang di sini, siapa yang mempunyai frekuensi sama, ini adalah saudara dalam satu perjuangan, saudara dalam satu amanah, saudara dalam satu gerakan, satu berarti adil. Nah, makanya dari ini semua harus sangat-sangat amat hati-hati dalam menentukan sikap. Ketika kita merasa menjadi orang yang ditunjuk oleh Sang Pencipta untuk melaksanakan seluruh amanah itu tadi, tapi kita masih mempunyai pikiran untuk menunggu dan menunggu, itu berarti masih ada sesuatu yang harus
dikaji ulang lagi tentang kebenaran diri kita. Makanya harus ngaji diri, ngaji hati, ngaji rasa, supaya kita bisa saling terhubung dengan saudara kita dimanapun itu berada. Karena memang tugas ini titik intinya itu sama, makanya beritanya sama. Cuman yang harus kita sikapi dengan keimanan yang tinggi, dengan selalu melihat ke dalam diri kita, yaitu tadi, kalau tidak hati-hati, siapapun itu yang melakukan perjalanan ini, nah, mereka akan merasa bahwa mereka lah yang diturut, bukan orang lain. Nah, inilah yang menjadi ibaratnya itu penghalang terbesar terciptanya perjalanan ini. Nah, karena apa? Karena memang tidak akan pernah bisa bersatu. Karena memang masing-masing yang mendapat petunjuk merasa bahwa mereka lah satu-satunya, tidak ada duanya, tidak ada tiganya. Nah, kalau semua masing-masing mendapatkan petunjuk, tapi dia tidak punya action, tidak punya langkah nyata untuk mewujudkan ini, cuma menunggu dan menunggu petunjuk-petunjuk selanjutnya, padahal petunjuk itu sudah nyata, sudah lengkap, sudah komplit. Nah, dari apa yang kami sampaikan inilah, nah, mudah-mudahan bisa bagi yang pelaku-pelaku yang mendapatkan amanah langsung dari Sang Pencipta, ayo secepatnya gerak, bahwa ini semua tidak bisa dilaksanakan cuma satu jiwa. Kita semua terikat dalam perjanjian. Banyak sekali kesatria-kesatria tersebut. Jangan pernah memperebutkan mana yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Karena kesatria sejati tidak pernah memikirkan 1, 2, dan 3. Tapi kesatria yang sesungguhnya adalah dia memikirkan perjuangan, dan perjuangan. Gerak, dan gerak. Karena tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan kemakmuran yang sesungguhnya, bukan mengacaukannya. Nah, mudah-mudahan dari apa yang kami sampaikan ini sedikit banyak bisa membantu pola pikir, sehingga kita tidak seolah-olah 100% kegaiban. Karena memang mau tidak mau, bisa tidak bisa, lahir dan batin, jiwa dan raga ini gerak serempak. Karena yang namanya hukum batin, hukum gaib, itu tidak akan pernah bisa melaksanakan apapun tanpa komando dari lahiriah. Yang mempunyai tugas utama adalah lahiriah ini. Makanya ketika lahiriah ini yang mendapat tugas utama, gerakannya adalah gerakan lahiriah. Gerakan nyata lahiriah yang intinya tidak akan pernah sama dengan apa-apa yang selama ini dilakukan oleh siapapun itu. Karena kalau memang semua program ini sudah pernah dilaksanakan atau ada yang menggerakkan, otomatis sudah berubah dari dulu. Karena inilah dikatakan peradaban baru. Makanya ada kalau program lahiriah pemerintah ataupun siapapun, ini normal, kembali ke normalan yang baru, peradaban yang baru, ini harus segera dimulai. Nah, karena ketika sudah kita mulai secara lahiriah, jadi secara kegaiban juga terus bergerak. Makanya bencana demi bencana tidak akan pernah berhenti sampai renovasi total itu selesai. Karena memang itu adalah keharusan alam ini berbenah, karena memang sudah tidak stabil, dirusak oleh tangan-tangan manusia-manusia yang merasa mendapatkan petunjuk secara akal pikiran yang menurut mereka itu adalah untuk kemakmuran, padahal mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan itu adalah menuju ke arah kehancuran.